Hai, perkenalkan nama saya Alfurkan. I am the owner of Melvin. Dari channel ini kami akan berbagi tips seputar beasiswa luar negeri, IELTS, TOEFL, and General English. Kami akan mengupload video minimal sekali dalam sepekan. So, bagi kalian yang tertarik, jangan lupa subscribe and nyalain notifikasi kalian buat update video dari kami. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, good morning, good afternoon, or good night. Selamat datang lagi di materi kita materi kita yang lain. So, mungkin ini bisa dikatakan sebagai materi paling awal ya, yaitu part of speech. Kenapa saya mesti bahas part of speech? Karena menurut saya teman-teman, part of speech itu adalah materi paling dasar dalam TOEFL. Ketika kalian belum bisa memahami part of speech dengan baik, maka kalian akan kesusahan untuk memahami materi-materi yang lainnya. Karena part of speech itu akan menjadi pondasi bagi materi-materi yang selanjutnya. Jadi kami berharap teman-teman sekalian sudah menguasai part of speech dan khususnya tenses ya. Tenses yang 12 itu, meskipun tidak semuanya keluar di TOEFL, tapi kalian harus sudah bisa menguasai tenses sebelum masuk materi TOEFL. Begitu pula dengan di atasnya TOEFL, di atasnya tenses itu ada part of speech ya. Kalau kita bahas Indonesia kan part of speech itu artinya kelas kata ya. Kelas kata. Ada beberapa kelas kata yang harus kalian ketahui. Hanya saja tidak semua kelas kata itu masuk ke dalam TOEFL, dipelajari di dalam TOEFL, masuk ke dalam soal-soal TOEFL. Yang masuk hanya lihat ini saja. Lihat sebenarnya kelas kata dalam bahasa Inggris itu ada 8 ya. Dia bilang there are 8 categories words that define in terms of their purpose, places, meaning, and etc. These are nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, preposition, conjunctions, and interjections. Jadi ada 8. Hanya saja menurut pengalaman kami yang dibahas dalam TOEFL itu cuman ini aja semua ya. Ini aja. Ini semua masuk kecuali interjection. Interjectionnya itu kalian tidak perlu pelajari karena ini tidak masuk ke dalam TOEFL ini. Jadi ini aja. Noun, pronoun, verbs, adjectives, adverbs, preposition, and conjunction. Supaya rapi. Kita lanjut ya teman-teman. So, yang pertama noun. Apa sih noun itu? Noun itu adalah kata benda. In Indonesia we say it KB or kata benda. Apa sih gunanya noun itu? Definisinya names of person, places, things, ideas, or qualities. Jadi dia adalah nama ya. Jadi ketika kalian nanti menganalisa soal di dalam TOEFL, ketika kalian melihat ada nama, apakah nama itu nama orang, nama tempat, nama benda, nama sebuah idea, fenomena, dan lain-lain, yang jelasnya semua nama, maka itu adalah noun atau kata benda. For example, teacher. Teacher nama dari apa? Nama sebuah pekerjaan. Albany nama dari sebuah tempat. Basketball nama dari sebuah olahraga. Proposal ya, nama dari sebuah tulisan. Pride nama dari sebuah kualitas seseorang. Jadi nama apapun ya yang kalian dapat, maka nama dari sesuatu itu, maka itu adalah namanya kata benda. Kenapa dia penting ya teman-teman ya? Kenapa dia penting ke dalam TOEFL ya? Saya mungkin buat yang lain atau kita jelaskan semua dulu. Kita jelaskan aja semua dulu ya, lalu kemudian kita lihat di mana sih tempat-tempatnya dia ada dalam kalimat. So yang kedua adalah pronoun. Yang kedua adalah pronoun.
Pronoun ini adalah KG, bukan UKG ya, KG atau kata ganti. Words that replace a noun that has already been mentioned. Oke ya. Jadi pronoun dan noun itu dia adalah saudara kembar 11-12. Dia adalah twins. Oke. Cuman ketika kita melihat ya dari segi coveragenya atau jangkauannya, yang mana lebih besar jangkauannya, mana lebih umum, noun atau pronoun? Maka yang lebih umum itu lebih besar jangkauannya itu adalah noun. Oke? Noun, lalu kemudian pronoun. Kenapa? Karena pronoun itu adalah kata ganti, dia menggantikan kata benda khusus untuk name of person aja. Khusus name of person aja. Dia tidak bisa menggantikan nama sebuah tempat. Sorry ya, bisa juga sih nama sebuah tempat, name of persons and places and things ya, nama orang, nama orang, nama tempat, nama things. Ini juga bisa, dia bisa menggantikan kata benda ya, dia cuman kata ganti tetapi fungsinya dan tempatnya sama dalam kalimat. Mungkin ini bukan sesuatu hal yang baru seperti kalian lihat. Contohnya dari pronoun itu adalah I, you, we, they, he, she, it. Dia juga memasukkan which juga dengan that. Cuman ini jarang sekali. Yang biasanya dianggap sebagai pronoun itu adalah I, you, we, they, he, she, it. Ya, I menggantikan saya, him menggantikan dia laki-laki. Tidak mungkin kalau kita memanggil seseorang itu dengan namanya semua. Misalnya ada 10 orang, kita panggil dia satu-satu, tidak. Makanya pronoun itu datang untuk menggantikan noun ya, menggantikan kata benda ya, supaya lebih mudah pemanggilannya. Adapun masalah fungsinya, tempatnya dalam kalimat itu sama persis dengan noun. Makanya ada nounnya di belakang ini. Ada nounnya di belakang. Dia pro, penggantinya noun. Oke. Cuman dalam lingkup manusia, hewan dan benda. Oke. Apa itu yang ketiga adalah verbs. Verbs itu apa? Verbs itu adalah kata kerja. Saya hapus dulu ya. Verbs itu kata ya. Dia adalah kata kerja. Jadi kalau didefinisikan, dia memberikan definisi materi yang mengatakan words that convey an action, a state of being or existence. Jadi ketika ada sebuah aksi ya, dalam sebuah kalimat, maka itu adalah verbnya. Verb itu jantungnya sebuah kalimat. Oke? Tidak bisa menjadi sebuah kalimat kalau tidak ada verb dan subjeknya. Jadi verb itu adalah jantung dari sebuah kalimat. Tanpa verb maka tidak bisa menjadi sebuah kalimat. Contohnya verb itu adalah work, go, sing, are, swim, and sleep. Jadi kalau diberikan penjelasan singkat ya, yang mana yang masuk ke dalam kalangan verb, ya. Kalau saya bisa saya pribadi memberikan memberikan penjelasan tentang verb itu, apa sih yang dikatakan sebagai verb? Ketika kita diberikan penjelasan yang lebih rinci, maka di mana saya catat ini? Verb itu adalah semua tenses. Semua tenses yang lengkap. Oke. Semua tenses yang lengkap. Karena ketika ada yang tidak lengkap, maka dia tidak bisa menjadi verb. Saya akan menjelaskan selanjutnya ketika kita nanti baca catatan di sampingnya ya. Satu. Nah, kita sekarang fokus kepada definisi sama example-nya aja. Oke. Yang ketiga itu adalah, yang keempat itu adalah adjectives. So, what is adjectives? Adjectives itu adalah kata sifat, KS ya. Kata sifat. Jadi contohnya words that describe nouns and pronouns. Jadi adjective itu selalu berdampingan dengan noun dan pronoun. Dia bersahabat ini, sekutu ini. Jadi dia selalu menjelaskan noun dan pronoun, mostly noun ya, dia menjelaskan noun. Contohnya beautiful, green, angry, and necessary. Oke. Dan selanjutnya adalah
adverbs. Jadi adverbs itu apa? Adverbs itu dalam bahasa Indonesia, dia adalah kata keterangan, kaket ya, kata keterangan. Jadi dia menjelaskan semua jenis kalimat except, kecuali noun dan pronoun. Oke. Jadi dia dapat menjelaskan semua jenis kalimat, apakah itu verb, apakah itu adjective, ya, apakah itu adverb sendiri, kecuali noun dan pronoun. Contohnya, dan mostly adverbs itu berakhiran li, meskipun tidak semua ya, tapi mostly itu berakhiran li. Contohnya gracefully, very, too loudly, finally. Ini ada yang lilinya, ini semua adalah adverbs. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah preposition. So preposition itu adalah kata yang biasa mengikuti kata benda yang menunjukkan keadaan dari kata benda tersebut. Contohnya kita lihat penjelasannya ini ya, words that links nouns or pronouns to other words within a sentence. Jadi dia melingkan antara noun dan noun yang lain, ya, atau pronoun dan pronoun dan noun yang lain. Jadi dia dia menyambungkan, dia connects between noun and noun. Contohnya on, in, over, under, within, ya. Kali ini saya kira ini bukan hal yang baru lagi buat kalian sudah biasa dapat. For example, I am now in the school, kata in itu adalah preposisi. My glasses on the table, yang ada on itu adalah preposisi. Oke, conjunction. Adapun conjunction, ya, itu kita akan punya penjelasan yang lebih lengkap atau lebih rinci di video selanjutnya. Hanya saja kita bisa sedikit memberikan deskripsi ya tentang apa conjunction itu. So conjunction itu adalah words that links other words, phrases, clauses in a sentence. Jadi conjunction itu adalah bisa dikatakan juga kata lainnya adalah konektor. Oke, konektor. Meskipun konektor itu bisa dikatakan term yang lebih luas ya. Salah satu jenis konektor itu adalah conjunction. Jadi dia menghubungkan antara kata dengan kata, ya, frase dengan frase, ya, klausa dengan klausa. Jadi itu kerjanya conjunction. Contohnya for, and, nor, but, yet, and so, but itu biasa disingkat menjadi fun boys. Oke, dan selanjutnya interjection, ya, yang terakhir ini interjection, dan itu saya pikir itu tidak perlu kita jelaskan karena ini tidak termasuk dan tidak masuk ke dalam pelajaran TOEFL.